Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang sebelumnya ya. Untuk segi fundamental, malam ini tuh fokus kurang lebih saat video ini dibuat ya, itu 30 menit lagi akan rilis klaim pengangguran dan indeks harga konsumen yang berkaitan dengan data-data inflasi ya. Jadi kalau misalkan nanti klaim pengangguran ini data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya positif untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan di atas daripada data yang sebelumnya, ini negatif untuk indeks dolar. Tapi yang akan menjadi fokus adalah indeks harga konsumen baik dari monthly-nya atau year on year ya. Misalkan ini nanti mix, untuk indeks dolar sendiri itu bisa aja spike atas bawah ya. Contoh misalkan di gold itu bisa mendadak turun tapi balik lagi ke atas atau sebaliknya. Tapi kalau misalkan data yang keluar adalah positif semua, tentunya ini ada kemungkinan untuk indeks dolar terkoreksi terlebih dahulu ke atas, dan ada potensi nanti di gold ya terkoreksi sedikit ke bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas ya. Nanti kita padukan dari segi teknikalnya. Kemudian jam setengah 12 malam itu ada pidato daripada anggota FOMC ya, ini juga menjadi fokus untuk malam ini. Sedangkan untuk besok itu kalau dari siangnya itu ada PDB dari Inggris ya, ini diperkirakan juga ada peningkatan. Kemudian indeks harga konsumen dari Jerman ini juga perkiraannya sih penurunan, tetapi kalau misalkan besok sama cara bacanya, kalau data yang keluar adalah di bawah dari data yang sebelumnya, ini tentunya negatif ya, baik dari GBP ataupun zona euro. Tetapi kalau misalkan positif, tentunya ini bisa aja mendadak untuk GBP ataupun euro itu lanjut menguat. Yang malamnya itu ada indeks harga produsen diperkirakan ada peningkatan sebesar 0,2% ya. Langsung ke teknikalnya, untuk pergerakan indeks dolar sendiri, penurunannya untuk minggu ini itu berhasil membuat low baru ya untuk hari ini, dan ketahan di support pertama weekly 101.77. Jadi untuk indeks dolar sendiri, kunci penurunannya itu masih tetap di history low minggu yang sebelumnya yang berada di 101.25. Misalkan malam ini mampu bergerak di bawah level tersebut, yang akan menjadi antisipasinya bagian bawah adalah level area minor terlebih dahulu, atau zona yang saya blok merah bagian bawah ada harga 100.600 sampai dengan 100.87 terlebih dahulu ya. Tetapi kalau misalkan malam ini meskipun ada penurunan dan ketahan di antara dua level area di sini, antara support pertama weekly ataupun ya history low minggu yang sebelumnya, waspadai potensi arah zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu ya. Jadi ada kecenderungan bisa aja untuk indeks dolar itu minggu ini sideways di antara kedua level area tersebut, pivot sampai dengan area support. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold, harga bergerak kembali ke atas. Penurunannya untuk minggu ini itu dia ketahan kurang lebih pas di support kedua weekly 2965 sampai dengan 2960-an ya, dan harga ini lanjut kembali bergerak ke atas. Posisi saat ini itu ketahan di history high monthly yang sebelumnya ya, 3128. Ini adalah history high di bulan Maret kemarin. Harga ketika mencapai level area tersebut untuk minggu ini itu masih ada reaksi. Jadi untuk gold malam ini misalkan ada kenaikan ya, gambaran saya tidak jauh-jauh, yang akan menjadi zona pantau atau fokusnya sementara adalah di resisten pertama weekly. Maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya 3168 ya. Ini kalau misalkan ada kenaikan, tetapi kalau kita lihatin rejeksinya yang berada di kisaran 3128, kalau malam ini mampu menahan pergerakan, waspadai arah bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly. Ada tiga harga, 3092, 3083, dan 3073 ini yang akan menjadi antisipasi. Untuk jangka pendeknya, gold bisa dikatakan dia akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu, misalkan harga sudah mampu bergerak di bawahnya 3073. Tetapi kalau misalkan malam ini, kalaupun ada penurunan tetapi level area 3073 ini masih belum diberi ke bawah, waspadai potensi arah resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Skenario alternatifnya, kalaupun kehilangan level area
batas bawah pivot yang berada di 3073. Kalaupun ada penurunan, pantau kembali di antara 3041 terlebih dahulu. Untuk level area minor, blok merah yang ada di antara 3053 sampai dengan 3061 ini sudah tidak dipakai ya, mengingat untuk kenaikan ataupun penurunan yang kemarin itu sudah beberapa kali di retest ya. Jadi kalau misalkan ada penurunan, mampu maintain di bawahnya 3073, yang akan menjadi antisipasi adalah di 3041 sampai dengan 3027 terlebih dahulu sebagai level kunci untuk malam ini ataupun sampai dengan besok. Hati-hati di 3073 selama level area tersebut belum dijebol atau harga belum mampu maintain di bawah level area 3073, waspadai potensi arah resisten terlebih dahulu 3142 sampai dengan history high minggu yang sebelumnya yang jatuh di 3168. Ada kemungkinan sih time frame kecilnya potensi dia akan nge-retest di resisten pertama weekly ya, tetapi untuk malam ini hati-hati, bisa aja mendadak volatility tinggi kembali. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini dari penurunan untuk minggu ini itu ketahan di level area minor, zona yang saya blok merah ya. Untuk blok merah ini didapat dari pecahan level area SRP yang saya tarik dari low sampai dengan support ke 2 weekly, kurang lebih ada harga 74.600-an sampai dengan 75.600-an, yaitu untuk level area minor. Ketika ada penurunan sejak tanggal 8 April kemarin sampai dengan tanggal 9 ini kan ketahan, dan harga ini bergerak balik ke atas, ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk kunci kenaikan lebih lanjut minggu ini Bitcoin berada di 84.250-an ya. Misalkan sudah terkonfirmasi H4 atau idealnya adalah daily close-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut, untuk minggu ini baru ada peluang menuju arah resisten pertama weekly 86.600-an, maksimum adalah di 88.500-an. Tetapi selama level kunci yang berada di 84.250-an ini mampu menahan pergerakan, apalagi daily close-nya tidak mampu tutup di atas level tersebut, waspadai ini bisa aja mendadak putar balik ke bawah. Zona pantau terdekat adalah di 79.000 atau sebagai support pertama weekly kembali. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD penurunannya ini ketahan di support kedua weekly 1.2733 pembulatan ya, dan harga ini bergerak kembali ke atas, sudah mampu maintain di atasnya support pertama weekly yang jatuh di 1.2910 ya. Untuk kunci penurunan lebih lanjut, misalkan GBP USD mampu bergerak di bawah low minggu yang sebelumnya yang jatuh di 1.2851, baru ada peluang kembali arah support kedua weekly. Tetapi kalau antara hari ini ataupun besok misalkan ada penurunan dan minimal H4-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.2851, waspadai potensi arah zona tengah atau sebagai pivot yang jatuh di antara 1.2982 sampai dengan 1.3028 ya. Hati-hati ayunan ke bawah sebelum lanjut ke dorong ke atas, areanya adalah zona tengah atau sebagai pivot, mengingat untuk minggu ini sama sekali belum disentuh ya. Jadi untuk kunci GBP USD pantau terlebih dahulu untuk hari ini mampu atau tidak maintain di bawahnya 1.2851. Misalkan mampu, kemungkinan adalah balik ke support 2 weekly, tetapi kalau misalkan gagal, waspadai ayunan ke atas dulu, zona tengah atau sebagai pivot ini yang akan diwaspadai malam ini sampai dengan besok. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD penurunannya itu bermain-main di batas bawah pivot yang berada di 1.0916 ya, dan harga ini sideways dari segi time frame H1 ataupun H4-nya ya, dan ring area sideways-nya itu juga lumayan besar antara 1.0962 sampai dengan 1.0916, itu adalah batas bawah untuk sideways saat ini, dan batas atas sideways-nya adalah zona yang saya blok hijau, resisten pertama weekly 1.1085 sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Untuk minggu ini Euro USD itu sudah 3 kali sentuhan di level area resisten pertama weekly. Jadi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, next target selanjutnya berada di antara history high minggu yang sebelumnya yang jatuh di 1.1146 ya. Untuk kunci kenaikan lebih lanjut berada di atas level area 1.1146. Misalkan malam ini mampu bergerak di atas level tersebut, baru ada peluang kemungkinan level area minor bagian atas yang jatuh di kisaran zona blok merah, ada harga 1.1193 sampai dengan 1.1223 terlebih dahulu. Tetapi untuk time frame kecilnya misalkan ada kenaikan dan gagal minimal H4-nya masih belum mampu tutup di atas history high minggu yang sebelumnya, waspadai potensi dia akan kembali ke zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, atau potensi untuk minggu ini kemungkinan sideways bisa aja berlanjut di antara kedua zona yang saya blok hijau dan blok abu-abu bagian bawah. Kemudian untuk AUD USD
Pergerakan untuk AUD/USD penurunan di minggu ini itu 2 kali ketahan di level area minor antara low sampai dengan support kedua ya. Untuk level area minornya itu jatuh di kisaran 0,5900 sampai dengan 0,5934. Untuk kenaikan saat ini itu harga sudah mampu mencapai kembali di zona tengah atau sebagai pivot. Ada 3 level area, bagian bawah adalah di 0,6135, 0,6185 ini adalah pivotnya, dan batas atas pivot 0,6236. Untuk AUD/USD tinggal menunggu aja untuk malam ini mampu atau tidak terkonfirmasi di batas atas pivot. Di kiri di sini juga ada zona supply yang masih fresh. Misalkan daily close-nya atau minimal H4-nya sudah mampu tutup di atas level area 0,6236, baru ada potensi arah resisten pertama weekly 0,6326 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan gagal, bisa aja ini kembali ke bawah. Yang akan menjadi zona pantau adalah di antara 0,6077 sampai dengan 0,6051 ya. Jadi untuk kunci kenaikan malam ini pantau di antara 0,6236. Misalkan mampu arah resisten, tetapi kalau misalkan gagal, ada potensi dia akan kembali ke bawah. Support pertama ini yang akan menjadi antisipasinya. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kenaikan di minggu ini yang open kemarin tanggal 7, 2 kali ketahan di batas atas pivot ya, kurang lebih di sini. Baik dari segi time frame H4-nya ataupun daily-nya itu masih belum terkonfirmasi tutup di atasnya 1,4272. Harga kembali ke dorong ke bawah. Saat ini tuh masih bermain-main di antara zona yang saya blok orange bagian bawah 1,4093 dan 1,4029 ya. Misalkan untuk malam ini untuk USD CAD ini ternyata bergerak ke bawah dan kehilangan level area 1,4029, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah level area minor terlebih dahulu yang jatuh di kisaran zona blok merah 1,3947 sampai dengan 1,3980. Tetapi kalaupun ada penurunan dan H4-nya minimal atau idealnya adalah daily, body candle-nya masih belum mampu tutup di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya, waspadai potensi bisa aja USD CAD minggu ini balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot ya. Ini gambaran saya untuk USD CAD malam ini sampai dengan besok. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss di minggu ini kenaikannya itu kurang lebih ke reject di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 0,8664. Untuk saat ini Swiss dijadikan aset safe haven ya. Jadi untuk minggu ini kan kuat sekali kedorong ke bawah, tetapi kalau dari segi teknikalnya penurunannya itu masih ketahan di support kedua weekly 0,8352. Untuk batas pantau over 1 minggu ini yang berlaku sampai dengan besok, sampai dengan menjelang penutupan market, ada harga 0,8166 dan 0,8072 ini sebagai batas pantau over support 3 dan support 4. Fokus untuk malam ini adalah di support kedua weekly terlebih dahulu. Misalkan minimal H4-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah di kisaran 0,8236 dan 0,8282 ini sebagai level area minor. Sebagai konfirmasinya adalah tunggu penutupan dari segi minimal H4-nya mampu atau tidak tutup di bawahnya 0,8352 atau idealnya adalah daily. Misalkan tidak mampu, ada potensi kemungkinan bisa aja ini balik lagi ke antara support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya yang jatuh di zona yang saya blok orange. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen penurunannya kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ini sudah terkonfirmasi body candle-nya tutup di bawah history low minggu yang sebelumnya, dan harga ini spike ke atas atau koreksi ya. Dan untuk koreksinya ini kurang lebih pas di batas atas pivot, harga ke reject 148.28, posisi harga balik lagi ke bawah. Saat ini masih bermain-main di support pertama weekly ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kunci penurunan lebih lanjut itu misalkan untuk daily close-nya terutama mampu tutup di bawahnya 144.57 kembali, baru ada peluang ke 142.600. Untuk level area minor kemungkinan akan dijebol misalkan harga daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya 144.57. Tetapi kalau misalkan malam ini gagal kembali dan harga pullback ke atas, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya adalah di level area minor atau zona yang saya blok merah di sini ya. Sementara ada harga 146 dan 146.350
melemah terlebih dahulu. Jadi untuk USD Yen, zona pantau malam ini sampai dengan besok sebagai level kunci berada di 144.57. Misalkan kehilangan level tersebut dan bergerak ke bawah, 142.600 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Tetapi kalau misalkan kembali bertahan di kiri, di sini juga ada zona supply, misalkan pullback kembali ke atas, zona pantau terdekat adalah di 146.200, kurang lebihnya maksimum adalah di batas bawah pivot yang berada di 146.80. Untuk volatility, kemungkinan malam ini sampai dengan besok menjelang penutupan market itu diperkirakan tetap tinggi, jadi waspadai ya, jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.